Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita bisa bertemu kembali di dalam pembelajaran daring melalui link YouTube. Insyaallah dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita berdoa supaya dengan iringan doa ini insyaallah kita bisa menerima ilmu dengan baik dan insyaallah juga manfaat buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syurah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak sekalian, kita sekarang sudah memasuki bab 8 yang membahas tentang pentingnya berbuat baik kepada sesama. Ini juga ada kaitannya dengan bab 7 yang kemarin ya. Kompetensi dasar ya yang kita bahas pada pagi hari ini adalah 1.24, itu tentang meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. 2.24, berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah Quran surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Kemudian 4.24.1, membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Ya. Kita mulai, anak-anak. Akhlak dibagi menjadi 3, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada lingkungan alam sekitar, dan akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah dilakukan dengan beribadah kepada Allah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu akhlak kepada Allah. Kemudian akhlak kepada lingkungan dilakukan dengan menjaga kelestarian alam dan tidak berbuat semena-mena kepada alam. Jadi kita harus menjaganya ya. Sedangkan akhlak kepada manusia dilakukan dengan menjaga hubungan baik antara sesama. Pada materi berikut akan fokus kita pelajari tentang cara berbuat baik kepada sama manusia. Ya. Subpokok bahasan yang pertama ya, berbuat baik pada sesama. Perbuatan baik mutlak dibutuhkan oleh manusia. Sebab dengan berbuat baik, ketenteraman dan kebahagiaan akan mewarnai kehidupan ini. Oleh sebab itulah, Islam tidak hanya menganjurkan, bahkan memerintahkan umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wajbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan keburukan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Itu merupakan salah satu dari dalil akli perbuatan baik pada manusia. Kemudian dalil perintah berbuat baik, ini dalil naklinya yang berkaitan dengan perbuatan baik ini
ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Perintah untuk berbuat ihsan itu berbuat baik ya, terdapat dalam banyak ayat Al-Quran. Itu banyak sekali, cuman ini kita ambil salah satu dari dalilnya, dalil naklinya, yaitu kebetulan ada dalam surah Al-Baqarah ayat 83 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Itu ayat 83 dalam surah Al-Baqarah yang membahas tentang perintah berbuat baik pada sesama. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian berpaling atau ingkar, kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian masih menjadi pembangkang. Nanti akan dijelaskan di dalam kandungan ya. Kemudian ini adalah arti mufradah atau istilahnya penggalan ayat-ayat beserta artinya ya. Yang pertama adalah wa'idh, dan ingatlah ketika akhadna, kami mengambil mitsaqa bani Israil, janji Bani Israel, la ta'budun, janganlah kalian menyembah illallah, kecuali Allah, wabil walidain, dan terhadap orang tua ihsana, berbuat baik, wadil qurba, dan kerabat dekat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa qulu, dan berkatalah linnas, kepada manusia, husna, yang baik, wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, thumma, kemudian tawallaitum, kalian berpaling, illa qalilan minkum, kecuali sedikit di antara kalian, wa antum, dan kalian mu'ridun, orang yang membangkang. Mu'ridun itu orang yang membangkang. Ya, ini nanti sedikit Bu Lili jelaskan tentang apa yang sudah dibacakan tadi, yaitu kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Dalam surah Al-Baqarah ayat 83, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bercermin kepada masa lalu, yaitu ketika Allah mengambil janji kepada Bani Israel. Janji Bani Israel tersebut kemudian menjadi perintah bagi Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Lah, perintahnya itu apa saja? Nah, ya, kita bahas, yaitu perintah tidak menyembah selain Allah. Ya, tidak menyembah selain Allah. Ini juga ada di dalam surah Al-Ikhlas ya, untuk mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad itu ya, untuk mengesahkan Allah. Kemudian berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan ada hadis menjelaskan demikian, ridallahu fi ridha walidain
wa sukhtullahi fi sukhuti walidain. Jadi ridha Allah itu bergantung kepada ridhonya orang tua. Jadi kalau orang tua ridho, Allah pasti meridhoi. Dan sebaliknya, wa sukhtullahi fi sukhuti walidain. Tapi kalau kedua orang tua itu murka, pasti Allah pun juga akan memurkai kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi makanya kita dengan orang tua itu yang baik, jangan sampai kita, Masya Allah, kalau kita membahas masalah orang tua itu rasanya bagaimana ya? Ibaratnya orang tua itu adalah Gusti Allah yang kelihatan, yang ada di rumah kita. Jadi kita benar-benar kita hormat, kita hargai apapun itu. Kalau misalnya kebetulan yang namanya orang tua juga manusia, kebetulan ada orang tua ada kesalahan, nah kita sebagai anak nggak masalah kita menasihatinya, cuman kita harus bertutur kata yang baik, ya, yang santun kita mengatakan kepada orang tua kita supaya tidak kesinggung, ya. Kemudian kita melanjutkan ya, berbuat baik kepada kerabat. Yang dikatakan kerabat, apalagi itu kerabat dekat, itu adalah kedua orang tua kita, orang tua kandung, kemudian saudara kandung, kemudian yang lain. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, di dalam kita memberikan sedekah, itu yang diutamakan adalah kerabat dekat kita. Ya, tapi kalau masalah pemberian zakat di dalam Al-Quran sudah dijelaskan itu insya Allah ada 8 asnaf yang wajib untuk kita berikan zakatnya. Ya, 8 asnaf itu apa saja? Fakir, miskin, kemudian amil, mu'alaf, ghorim, rikob, sabilillah, dan ibnu sabil. Ya, itu adalah beberapa orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Tapi masalah sedekah yang kita utamakan terlebih dahulu adalah kerabat dekat kita. Ya, jadi kita harus bisa membedakan hal itu ya. Kemudian berbuat baik kepada kaum du'afa. Dikatakan kaum du'afa itu adalah, du'afa itu lemah. Tapi dalam arti di sini lemahnya itu adalah masalah ekonomi. Ya, dibilang du'afa itu apa saja? Bisa anak-anak yatim, kemudian fakir dan miskin. Kenapa fakir dan miskin dikatakan du'afa? Dikatakan fakir, mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap. Jadi istilahnya pekerjaannya itu serabutan. Yang namanya gitu kan bisa musiman. Nah, kadang bisa juga tidak bisa atau mungkin kurang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dikatakan miskin, dia mempunyai pekerjaan tetap tapi pendapatannya minim. Jadi bisa dibilang kurang bisa mencukupi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Lah, mereka-mereka itu disebut du'afa. Ya, kita wajib untuk memperhatikan mereka-mereka yang tergolong kaum du'afa. Ya, karena rezeki yang kita dapatkan itu wajib buat kita untuk memberikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan 2,5%-nya. Ya. Kemudian bertutur kata yang baik. Bertutur kata yang baik. Banyak ulama memfatwakan masalah ini. Jadi apa ya istilahnya? Keselamatan manusia itu ya itu bisa tergantung dari bagaimana dia menjaga lisannya, ya. Jadi keselamatan kita sendiri itu bergantung kepada mulut kita sendiri. Makanya dikatakan mulutmu harimau. Makanya hati-hati dalam berbicara. Negara ini bisa hancur karena
kalimat yang kita sampaikan kepada orang. Ya, kemudian persahabatan, persaudaraan itu pun juga bisa hancur gara-gara mulut kita sendiri. Makanya kita berhati-hatilah. Kalau memang itu tidak perlu, sebaiknya kita diam. Diam itu adalah emas. Makanya hati-hati dalam berbicara. Kemudian menjaga hubungan dengan Allah dan dengan sesama secara berimbang. Nah, ini berkait dengan hablum minallah dan wa hablum minannas. Hablum minallah wa hablum minannas. Ya, ini terkait dalam surah Al-Baqarah ya. Aqimis shalah wa atuz zakah. Karena apa? Salat itu adalah wujud pengabdian, ya, pengabdian dan penghambaan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang berhubungan langsung kepada Rabb-nya. Bisa melalui kita sholat dan lain sebagainya. Itu hablum minallah kita. Kemudian kalau hablum minannas, contohnya tadi dikatakan tunaikanlah zakat. Ya, kita langsung bisa berhubungan dengan sesama manusia. Jadi harus ada keseimbangan antara horizontal dan vertikal, itu harus kita imbangkan. Ya, hablum minallah wa hablum minannas. Demikian anak-anak yang sedikit Lilik sampaikan. Insyaallah akan dilanjutkan pada minggu berikutnya. Insyaallah sama Bu Aulal Inayah. Jangan lupa tugas-tugas, ulangan, dan absen tentunya kalian untuk taati ya. Soalnya ini ada kaitannya dengan masalah nilai. Jadi sekalipun ini belajarnya dari rumah, tapi tetap aktif untuk mengikutinya. Demikian, mohon maaf apabila ada salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.